damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai pikiran dan perasaan Kristus. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berkati kami dengan kuasa hikmat yang datang daripadamu, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Bunyinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku, saya mau katakan bahwa pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Kalau kita mengubah pemikiran kita, saudara, hal itu dapat mengubah kehidupan kita. Itulah kekuatan pikiran. Keadaan kita di masa depan pun bisa ditentukan oleh pemikiran kita saat ini. Jadi pemikiran akan mempengaruhi semua yang kita lakukan. Orang yang tidak menyadari kekuatan dari pikiran, seringkali pikirannya ini dipenuhi dengan hal-hal yang membuat dirinya lemah dan tidak berdaya. Seperti ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, serta hal-hal negatif lain selalu memenuhi akan pikirannya. Akibatnya mereka sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita, meski mereka itu berada dalam situasi-situasi yang sulit. Saya mengatakan, untuk dapat memiliki pikiran atau memiliki hidup yang berkemenangan ini, saudara, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena tanpa pikiran dan perasaan dari Kristus, kita ini akan sulit mengasihi sesama kita. Karena pikiran dan perasaan kita ini sangat mempengaruhi kehendak kita. Jadi hanya kasih Kristus yang akan bisa memampukan diri kita untuk mengasihi orang lain. Menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, bagaimana supaya kita ini memiliki pikiran dan perasaan dari Kristus. Pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Mungkinkah? Saya percaya sesungguhnya kita dapat melakukan dan mengerjakannya. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembacaan kita ini adalah memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita merendahkan diri kita di kaki Tuhan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan di dalam ayat 7 dan 8 ini, Rasul Paulus, saudara, dengan sangat baik dia memahami pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus, kita lihat di sini, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi Paulus ini mengerti bahwa pikiran dan perasaan Yesus senantiasa terarah, tertuju untuk mewujudkan karya penyelamatan Sang Bapa, apapun risiko yang dihadapi oleh Yesus. Jadi saya mengatakan bahwa merendahkan diri atau kerendahan hati ini bukan hal yang mudah. Karena kita harus menanggalkan kehebatan kita, keinginan diakui, dan membiarkan diri difitnah dan disalahpahami. Kekuatan menjalaninya hanya dengan ketaatan pada kehendak Bapa di surga. Sebab itu kita perlu mengetahui kehendak Bapa.
Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga membiarkan Tuhan Yesus menguasai dan menuntun hidup kita. Jadi belajarlah untuk peka akan kehendak Bapa dalam hidup ini. Latihlah kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu saya mengatakan kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan daripada Kristus. Kita perhatikan saudaraku, ketika berada di bumi ini, Tuhan Yesus Kristus dia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu saudaraku selalu diperlihatkan atau ditonjolkan saudaraku. Nah, jadi ya tidak selalu diperlihatkan dengan sesuatu hal yang penuh dengan kemegahan atau kemewahan, tetapi dia lahir di dalam dunia ini atau lahir ke dalam dunia ini di dalam kandang domba dan menjadi anak dari tukang kayu. Padahal kalau kita melihat dia ini adalah Allah yang maha besar yang menciptakan dunia ini dan memiliki akan segalanya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk memiliki sikap kerendahan hati. Jadi selama berada di dunia ini atau di bumi ini saudaraku, saya mengatakan bahwa Tuhan itu banyak sekali menjadi pelayan bagi jiwa-jiwa yang ada. Bahkan dia menjadi pelayan bagi para muridnya dan juga membasuh kaki daripada murid-muridnya yang merupakan tugas seorang Buddha. Tetapi Tuhan mau melakukannya itu dalam kehidupan kita, mengajarkan bagaimana kita supaya kita ini memiliki kerendahan hati atau sikap mau merendahkan diri. Kalau kita ingin mau supaya kita masuk surga, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki sikap kerendahan hati. Ya, bagaimana dengan kita? Apa tujuan kita? Apakah kita telah hidup sama seperti Yesus hidup dalam sikap kerendahan hati? Saya mengatakan percayalah, ketika saudara dan saya hidup di dalam kerendahan hati, maka tidak ada lagi yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya lagi keinginan untuk mementingkan diri sendiri, dan tidak ada lagi yang merasa diri sombong atau lebih hebat. Kita semua ini adalah pengikut Kristus dan kita dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi kita ini diingatkan akan karakter Kristus yang memberi dirinya saudaraku bagi saudara dan saya di dalam kerendahan hatinya. Jadi ini sebuah karakter yang tampaknya lebih mudah, tetapi saudaraku ya tampaknya lebih mudah diucapkan, tapi sulit kadang-kadang dikerjakan. Mengingat kita ini saudaraku selalu tergoda untuk egois atau selfish, jadi memikirkan dan mementingkan kebutuhan kita sendiri. Pelayanan bersama tanpa didorong dengan kerendahan hati, saya mengatakan mustahil akan bisa terwujud atau terlaksana. Karena dengan kerendahan hati inilah saya mengatakan seseorang mampu menghargai orang lain lebih baik dari dirinya sendiri, dan dengan kerendahan hati inilah bisa melayani yang lainnya. Jadi Tuhan Yesus telah melakukannya. Mari kita meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kalau kita ingin memiliki perasaan dan pikiran Kristus adalah kesatuan. Jadi inilah yang menjadi pikiran Tuhan, agar kita semua menjadi satu kesatuan yang benar, mulai dari satu roh, persekutuan roh. Jadi kalau roh kita semua sudah satu, yakni roh Kristus yang ada di dalam kita, maka sudah seharusnya tidak ada seorang pun yang merasa diri lebih baik dari yang lain. Yang ada saling melayani dan saling membutuhkan. Inilah gerakan gereja awal pada saat itu ketika mereka melakukan pertemuan. Jadi begitu indahnya kebersamaan pada waktu itu. Jadi kebersamaan itu saya mengatakan sempurna apabila kita memiliki di sini satu kasih. Jadi memiliki kasih yang sama, kasih Yesus, bukan kasih
manusia yang gampang berubah-ubah seperti bunglon. Juga di sini dikatakan satu jiwa, jadi saling memperhatikan dan saling melayani. Inilah jiwa daripada Yesus. Dan juga satu tujuan. Kebersamaan ini bukan berarti kumpulan orang yang ada di pasar yang bajual atau berjualan untuk mendapatkan untung. Bukan. Tetapi bersama ini adalah kebersamaan untuk mencapai keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan. Jadi jika kita bersama memiliki kesatuan dan tujuan ini, maka keselamatan itu pasti akan kita kerjakan dengan kesungguhan, dengan takut dan gentar. Tidak saja pada saat hamba Tuhan ada, tapi walaupun hamba Tuhan itu tidak ada, dia tetap mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dia tetap mempertahankan keselamatan itu, dan dia tidak mau supaya keselamatan itu hilang. Saudaraku, saya mengatakan ternyata kondisi jemaat Filipi pada saat itu cukup berbahaya. Karena apa? Karena tidak ada kesatuan hati, tidak sehati dan sepikir dalam mencapai tujuan. Paulus perlu menasihati mereka. Ada peribahasa mengatakan dalamnya lautan itu, saudaraku, dikatakan bisa diduga, tapi dalam hati siapa tahu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menebaknya. Dan ini benar, saudaraku. Pikiran dan perasaan seseorang itu tidak mudah untuk ditebak. Kemarin mungkin atau kemarin siang orang itu mungkin senang, tapi hari ini bisa saja dia sedih. Bahkan seseorang yang hari ini terlihat di mata kita senang, bisa jadi sebenarnya dia sedang menyembunyikan kesedihan yang dia rasakan. Jadi ia melakukannya, saudara, supaya kita tidak tahu apa yang ia sedihkan pada saat itu. Jadi jika dia tidak ada di dalam Tuhan atau tidak menaruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus di dalam kehidupannya, pasti akan berakibat timbulnya kejengkelan, kedongkolan, ketersinggungan, dan perpecahan di dalam keluarga, pertemanan, dan juga pelayanan. Sebab itu jangan kita berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus, saudara, menjadikan kita ini bukan seperti robot yang tidak memiliki pikiran dan perasaan secara mandiri. Ia memberikan kebebasan, free will, dengan berpikir, dan juga dikatakan dia memberikan perasaan. Namun kita harus berpikir dan berperasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan kita mempertahankan yang namanya pikiran dan perasaan kita bila hal itu cenderung menimbulkan perpecahan dalam hubungan baik dalam rumah tangga maupun sosial. Sebaiknya marilah kita memiliki pikiran atau terus berpikiran dan berperasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian maka kita dapat hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak lagi hidup di dalam ketakutan atau maut. Tidak lagi kita menjadi orang yang bermusuh dengan Allah, tapi kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan lagi orang-orang yang dibelenggu oleh perbudakan atau perhambaan. Sebab itu saya mengatakan bahwa saudara tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tetapi memikirkan orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan, agar mereka itu boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan dan membawa mereka kembali bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Hal yang ketiga adalah kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, maka kita harus berpikir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ingat, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hiduplah dan miliki hati dan pikiran yang mau melayani sesama. Jangan kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Jangan. Tidak bagus dan tidak baik. Dalam pikiran Kristus, saudara, yang dipikirkan adalah kepentingan jiwa-jiwa dan orang lain.
Jadi Yesus itu tidak berfokus terhadap dirinya sendiri, tetapi dia lebih senang memikirkan jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kegelapan dosa. Sebab itu saya mau katakan bahwa jangan terlalu memikirkan ego kita, tetapi pikirkan sesama kita yang masih membutuhkan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita memerlukan sesama kita. Jadi saya mengatakan kurangi memikirkan diri sendiri dan perbanyak memikirkan jiwa-jiwa. Kita harus memiliki yang namanya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kita harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan bisa memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, yang ada di wilayah kita, bahkan kalau bisa sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Memikirkan satu sama yang lain, saya mengatakan merupakan inti dari pikiran Kristus dan tujuan dari pertumbuhan rohani kita. Cara berpikir seperti inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Memang menurut dunia ini tidak wajar dan kadang-kadang bertentangan dengan kebiasaan dunia selama ini, dan merupakan satu hal yang sangat langka, sulit sekali untuk ditemukan. Satu-satunya cara agar kita dapat belajar untuk berpikir dengan cara ini adalah dengan kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, saudara, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di akhir daripada renungan saya pada saat ini, saya mengatakan mari supaya kita ini memiliki pikiran dan perasaan Kristus dengan membaca dan merenungkan firman-Nya serta melakukannya segala perintah Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan semakin diubahkan. Hidup kita tidak akan lagi menuruti kehendak pribadi kita, melainkan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, mari kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Bapa di surga rindu agar kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, boleh memiliki yang namanya pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi dia mau supaya kita ini boleh datang kepada salibnya. Jadi banyak orang, saudara, yang belum mengenal kasih Tuhan. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, bersediakah kita menjadi alatnya? Mari kita berjalan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani dunia yang penuh dengan tantangan. Dan biarlah kami juga bisa mampu untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.